Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak diduga melakukan bunuh diri dengan melompat dari lantai 22 apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu silam. Keempatnya sudah tidak tinggal di apartemen tersebut sejak 2 tahun lalu. Tragedi ini kemudian menjadi sorotan. Pasalnya, hingga kini motif keempatnya terjun dari lantai 22 apartemen tersebut masih dalam pencarian pihak kepolisian. Sebelum terjun, dari rekaman kamera pengawas yang berada di lift apartemen, sang ayah terlihat menciumi istri dan kedua anaknya. Meski terlihat begitu menyayangi keluarganya, entah motif apa yang membuat mereka nekat terjun dari ketinggian. Ironisnya, saat terjun, tangan keempatnya saling terikat satu sama lain, seakan tak ingin terpisahkan saat hendak menjemput maut. Tak banyak keterangan berarti yang diberikan tetangga atau pihak keamanan apartemen. Pasalnya, keluarga tersebut sudah 2 tahun silam tak menempati unit apartemen itu. Sesungguhnya, apa yang membuat orang begitu nekat hingga mengakhiri hidup? Tak hanya sendiri, tapi juga menyertakan anggota keluarganya. Bagaimana mendeteksi gejala orang yang hendak bunuh diri? Jika peristiwa bunuh diri dengan mengajak keluarga bukan kali pertama terjadi, apakah motif ekonomi kerap menjadi penyebabnya? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus bunuh diri saja ini sudah di luar batas kemampuan kita berpikir bagaimana seorang bisa punya kenekatan luar biasa untuk mengakhiri hidupnya. Apalagi bunuh diri satu keluarga, ini bukan kasus pertama. Oke lah kalau orang dewasa punya tingkat stres yang tinggi, lantas anak-anak, apakah mereka juga dengan sukarela mengikuti perintah orang tuanya untuk mengakhiri hidup mereka? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir psikolog forensik kita, Mas Reza Indragiri, sekaligus pemerhati anak. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini juga sudah tersambung dengan Sekretaris 1 PP Apsifor, Ibu Lucia Pepi. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Lucia. Selamat malam Mbak Caca. Waalaikumsalam Mbak Caca. Oke, Ibu Lucia, dari pengamatan Anda, secara keahlian Anda pastinya, kalau kasus seperti ini di Jakarta Utara, bunuh diri satu keluarga, semuanya tidak bisa kita minta keterangan karena memang sudah meninggal dunia, saksi-saksi pun minim. Lantas bagaimana ya cara kita untuk mengungkap ini anak-anak yang juga ikut meninggal dunia, apakah dipaksa oleh orang tuanya, apa penyebab bunuh diri satu keluarga, seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Memang dengan kejadian ini tentu ketika kita ingin memahami apa motif dibaliknya atau apapun itu menjadi lebih sulit atau menantang ya, karena seperti tidak ada apa yang bisa kita wawancara atau kita dalami, tapi dalam proses psikologi forensik kita bisa melakukan analisis dengan metode otopsi psikologi forensik. Metodenya berupa retrospektif gitu ya. Jadi itu banyak hal. Kita melihat pola kehidupannya selama ini, apalagi ini sebuah keluarga. Artinya ada orang tua dengan pola tertentu, cara pemikiran tertentu, kemudian nilai-nilai dalam keluarga, termasuk juga terkait dengan keluarga besar, lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka, ataupun tempat aktivitas sehari-hari seperti sekolah dan tempat bekerja misalnya. Jadi memang kita perlu mengkaji beberapa hal, terutama terkait dengan perilaku-perilaku mereka semasa sebelum peristiwa itu terjadi. Begitu kira-kira Mbak Caca. Mas Reza, boleh ditambahkan? Ada apa ya, runtutan kegiatan-kegiatan mereka sebelum peristiwa bunuh diri dilakukan. Tapi saya penasaran untuk 2 anak yang menjadi bagian dari peristiwa bunuh diri ini. Mereka korban pembunuhan atau juga pelaku bunuh diri? Kita melihatnya seperti apa? Ini menyedihkan, ini menakutkan. Tapi terus terang saya tidak nyaman dengan narasi bahwa satu keluarga bunuh diri. Oke. Apalagi maaf ya, kalau kemudian metode yang digunakan adalah otopsi psikologi. Otopsi psikologi berarti niscaya dilakukan terhadap orang yang dianggap meninggal akibat bunuh diri. Iya. Kenapa kita bisa sebut bunuh diri? Syaratnya ada 2. Pertama, pada masing-masing orang itu harus dipastikan mereka punya keinginan, sukarela. Keinginan menunjukkan kapasitas mental mereka yang cukup mampu untuk memikirkan segala hal sampai kemudian memutuskan untuk menjadikan bunuh diri sebagai jalan keluar. Dan yang kedua, antar mereka harus ada consent.
harus ada kesepakatan bahwa mereka akan melakukan itu bersama-sama. Ya. Kalau kita bicara tentang orang dewasa terkait dengan keinginan dan terkait dengan konsen atau antara mental kapasitas mental dan persetujuan atau kesepakatan, kedua-duanya relevan. Tetapi pada kasus ini kita sedang berbincang tentang 2 orang anak yang niscaya serta-merta kita tidak boleh sedikit pun berasumsi bahwa kedua anak itu punya keinginan dan juga kesediaan untuk membangun kesepakatan mengakhiri hidup mereka sendiri. Kenapa? Karena masih anak-anak kah? Analog dengan kasus aktivitas seksual dengan anak, Mbak Caca. Iya. Ketika orang dewasa melakukan kontak seksual dengan anak-anak, terlepas apakah anak itu mau atau tidak, suka atau tidak, sengaja atau tidak, sepakat atau tidak, harus diasumsikan anak-anak yang melakukan aktivitas seksual adalah tidak mau dan tidak sepakat. Dengan kata lain, otomatis anak-anak yang melakukan aktivitas seksual akan terposisikan sebagai korban dan orang dewasa terposisikan sebagai pelaku. Dengan cara pikir yang sama, ketika kita mencoba mengulas kasus tewasnya 4 orang, 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak, sekali lagi, kedua anak ini tidak bisa kita sebut mereka punya keinginan, lebih-lebih kesanggupan untuk membangun sebuah kesepakatan mengakhiri hidup sedemikian rupa. Karena itu konsekuensinya, kasus di lompat atau terjun bebas dari atap apartemen ini menurut saya bukan kasus tunggal. Ini bukan semata-mata kasus bunuh diri yang anggaplah itu mengena ke kedua orang dewasa, tapi sekaligus ini adalah mendorong atau bahkan membunuh anak yang merupakan kasus pidana. Oke, bisa tidak kita memperlakukan kasus ini menjadi kasus yang berbeda? Untuk orang tuanya bunuh diri, tapi untuk anak adalah pembunuhan akibat perlakuan dilakukan oleh orang tuanya. Untuk lebih jelasnya lagi, rekan saya Ken Ana sudah siap menjelaskan kepada kita rangkaian kronologis peristiwa. Ken Ana. Ya, Caca Anissa dan pemirsa, kita akan lihat bagaimana sebenarnya runtutan peristiwa dari waktu ke waktu dari ditemukannya satu keluarga yang tewas dan diduga melakukan aksi bunuh diri secara bersamaan di sebuah apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta. Pada 9 Maret 2024 sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Barat, ini keempat korban tiba di lokasi apartemen yang berada di kawasan Penjaringan. Berikutnya pemirsa, tak berselang lama tentu satu keluarga ini, EA berusia 50 tahun, mencium kening dan mengumpulkan handphone dari AEL 52 tahun, CWA yang berumur 13 tahun dan JL yang berumur 15 tahun. Peristiwa ini terekam oleh kamera pengawas atau CCTV yang berada di kawasan apartemen. Berikutnya, sekitar pukul 16:05 waktu Indonesia Barat, korban 4 orang yang terdiri dan kemudian menjadi satu keluarga ini keluar dari lift, kemudian naik menuju ke rooftop apartemen menggunakan tangga darurat. Jadi usai adanya kemudian mereka cium kening, mengumpulkan handphone, mereka menuju ke lantai 21, melanjutkan menggunakan tangga darurat ke rooftop apartemen dan pada pukul 16:13 pemirsa, para korban ini jatuh bersamaan di depan lobi apartemen yang kemudian mengejutkan petugas keamanan yang saat itu tengah bertugas. Dan informasinya mereka ini ditemukan dalam kondisi tangan terikat satu dengan yang lainnya. Nah, kami juga akan mengajak Anda untuk melihat fakta-fakta kasus bunuh diri satu keluarga yang terjadi di kawasan Jakarta Utara ini, pemirsa. Polisi tengah mendalami dugaan motif adanya hutang di balik aksi bunuh diri yang dilakukan oleh 4 orang dalam satu keluarga ini. Korban ditemukan tewas dengan tangan saling terikat tali satu dengan yang lainnya. Nah, namun keluarga korban ini dikenal ramah serta religius. Ini juga terungkap dari kesaksian ataupun keterangan para penghuni apartemen lain yang juga sempat mengenal keluarga ini. Nah, kemudian juga ada informasi ataupun fakta bahwa keluarga yang menjadi korban dari aksi bunuh diri ini sempat mengalami kondisi ekonomi yang memburuk pada pandemi COVID-19.
Nah, itulah tadi fakta-fakta dari kasus bunuh diri dari satu keluarga yang ada di kawasan Jakarta Utara. Tapi adakah kemudian kasus lain yang serupa terjadi di Indonesia, pemirsa? Pada tanggal 29 Oktober 2018, ini ada keluarga FX Ong yang ditemukan tewas di Villa Kebun Sirih, Palembang. Dan kematiannya ini pada saat itu dijelaskan di mana ada penembakan pada istri, anak, dan juga pada dirinya sendiri dengan latar belakang diduga terlilit hutang dari keluarga FX Ong ini. Kita beralih ke kasus lainnya. 22 Januari 2015 ada keluarga Karpika, di mana tempat kejadian perkara ini ada di sebuah hotel di Bali, pemirsa. Dan mereka ini melakukan aksi bunuh diri dengan membakar dirinya. Serta diketahui motif ataupun latar belakang dari kematian keluarga ini adalah juga faktor ekonomi, diduga terlilit hutang. Pada 3 Maret 2014, ada keluarga Anita yang ditemukan tewas dengan melakukan aksi bunuh diri di sebuah hotel di Cirebon, Jawa Barat dengan meminum racun tikus. Tentu ini tidak untuk ditiru, pemirsa, kami hanya memberikan informasi kepada Anda dan latar belakang kematiannya sendiri juga karena keluarga ini diduga usahanya bangkrut serta terlilit hutang. Pada 5 Juni tahun 2007, ada keluarga Erwin yang ditemukan tewas di Pondok 2 Rokan, Siak, Riau. Keluarga ini tewas melakukan aksi bunuh diri dengan meminum racun. Dan latar belakang kematiannya sendiri lagi-lagi, pemirsa, karena himpitan ekonomi. Ya, itulah tadi sederet kasus bunuh diri satu keluarga di Indonesia yang kebanyakan ini juga dilatar belakangnya adanya faktor ekonomi. Apa sebenarnya kemudian yang bisa dianalisis dari peristiwa ini, pemirsa? Kembali ke Caca. Terima kasih Ken Ane. Itu yang nanti juga saya akan tanyakan kepada Mas Reza Indragiri. Lagi-lagi motif ekonomi menjadi pendorong terbesar Mas Reza orang melakukan bunuh diri. Seakan-akan tidak ada solusinya, pemirsa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum saya ke Mas Reza, saya ingin bertanya kepada Ibu dulu terlebih dahulu. Ibu, ini kalau tadi Apsifor ini kan mengatakan bahwa ini ya peristiwa bunuh diri, kita akan lakukan proses-proses atau ada proses-proses yang dilewati. Kenapa bisa mengeneralisir bahwa ini adalah bunuh diri satu keluarga, mengingat anak-anak melakukan bunuh diri? Apa mungkin? Jangan-jangan dipaksa. Ini kasus pembunuhan dan juga bunuh diri. Ya, sebelumnya sepertinya saya tadi tidak secara spesifik bilang bahwa ini bunuh diri, tetapi bagaimana memahami apa yang terjadi termasuk motif di baliknya, biasanya dilakukan proses atau prosedur dengan otopsi psikologi. Betul bahwa otopsi psikologi pada awalnya memang digunakan untuk menyelidiki, melakukan investigasi terkait ditemukannya korban atau seseorang yang meninggal dunia yang diduga mengarah pada bunuh diri. Namun demikian, dalam perkembangannya prosedur ini juga digunakan ketika ditemukan jenazah yang kemudian tidak diketahui apa yang kemudian menyebabkan. Digunakan prosedur yang mengarah pada proses retrospektif untuk memahami terkait dengan apa yang paling mendekati terkait terjadinya atau penyebab dari meninggalnya korban atau jenazah tersebut. Jadi lebih ke sana, prosedur atau protokol yang akan digunakan. Oke, ini pertanyaan, tapi saya mau disclaimer dulu, saya bertanya ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga yang ditinggalkan Mas Reza. Kalaulah kita melihat ini ada kasus pembunuhan, berarti ada pelaku pembunuhan, ada kasus bunuh diri. Apa gunanya kita mengalamatkan kasus pembunuhan atau pelaku pembunuhan terhadap orang yang sudah tidak ada? Terkait dengan pengungkapan kasus atau kerja kepolisian, menurut saya berhenti hanya pada pendataan. Kenapa? Kalau tadi saya mengatakan terhadap anak-anak saya memandang ini sebagai pembunuhan, bukan bunuh diri, praktis yang dianggap sebagai pelaku tidak bisa diproses hukum. Indonesia tidak mengenal istilah posthumous trial. Tidak ada proses penegakan hukum, proses pidana terhadap orang yang sudah tidak ada, orang yang sudah meninggal dunia. Itu satu. Yang kedua, implikasi bagi teman-teman di kepolisian adalah kalau semula barangkali peristiwa ini hanya dimasukkan ke dalam satu kolom, yaitu bunuh diri,
Tetapi berangkat dari pemikiran saya tadi, berarti ada 2 kolom. Satu kolom berisikan tentang insiden bunuh diri yang katakanlah ini terjadi pada 2 orang dewasa tersebut. Sementara terhadap anak-anak ini tidak bisa dipotret sebagai kasus bunuh diri, tetapi menurut saya merupakan kasus pembunuhan, berarti kasus pidana. Pertanyaan berikutnya, apa gunanya kemudian ini dibingkai sebagai proses pidana atau sebagai kasus pidana? Menurut saya untuk memunculkan efek gentar, deterrence effect. Saya tidak bicara tentang efek gentar langsung. Efek gentar langsung adalah bagaimana agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, tidak relevan. Karena mereka sudah tidak ada. Yang saya perbincangkan adalah efek gentar tidak langsung. Yaitu agar publik tidak meniru perbuatan serupa. Bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana kemudian keluarga, masyarakat, lebih-lebih orang tua tidak lagi memandang bahwa mengajak anak dalam situasi semacam ini dianggap sebagai ekspresi kasih sayang. Karena ayah bunda tidak mau terpisah dari kalian. Yes. Mari kita nanti nggak ada yang ngurus, mari kita jalani hidup di kemudian hari secara Oh. bersama-sama. Tidak bisa. Oke. Mulai sekarang kita harus punya persamaan persepsi bahwa orang tua atau siapapun orang dewasa yang mengajak anak-anak masuk dalam situasi semenakutkan itu punya simpulan, saya tidak akan dicap sebagai penyayang, tapi saya akan dicap sebagai pelaku pembunuhan. Oke, punya pendapat yang sama tidak, Ibu Lucia Pepi? Ya, pada prinsipnya begini ya, ini memang kita sama-sama belum tahu apa yang menjadi motif atau pendorong sampai akhirnya ditemukan sekeluarga yang kemudian ditemukan melompat begitu ya. Tetapi memang ini sesuatu yang memprihatinkan. Apsifor sendiri sangat prihatin dengan situasi ini dan memang terus mengkaji ya. Makanya saya pikir seperti disampaikan oleh Pak Reza bahwa penting sekali bahwa ini dipahami tidak hanya menyasar terkait dipidananya atau proses hukumnya, tetapi terkait bagaimana kemudian masyarakat kita yang juga sudah mengetahui informasi ini lebih menggunakan untuk mereka pencegahan gitu ya. Itu sesuatu yang lebih penting daripada juga penelusuran terkait pidana. Saya pikir begitu, Mbak Caca. Kalau tadi rekan saya Ken Ane, Mas Reza, menelusuri, mencari data sebenarnya bahwa peristiwa bunuh diri latar belakang paling besar adalah ekonomi. Seakan-akan kalau udah terlilit hutang, gak ada jalan keluarnya lah, meninggal lah kemudian jadi solusi. Kalau kita sepakat bahwa kasus-kasus, sebutlah kasus bunuh diri atau kasus pembunuhan anak itu berlangsung beruntun dan konon disebabkan oleh faktor ekonomi, maka tidak cukup lagi kita untuk meninjau kasus ini sebagai masalah individu per individu. Oke. Tapi kita harus menuntut kita semua, terutama negara, untuk menyikapi ini sebagai sebuah fenomena sosial. Ini merupakan panggilan bagi masyarakat untuk kemudian meninjau tidak hanya pada dimensi individu, tapi juga dimensi sosial. Anggaplah ada dimensi yang rapuh, ada dimensi keluarga yang rapuh. Resiliensi mereka lemah. Tetapi seandainya dimensi sosial siap untuk melakukan intervensi terhadap keluarga, jaminan pengamanan sosial atau sejenisnya, maka mudah-mudahan kelemahan pada aspek keluarga ini akan bisa diatasi oleh masuknya intervensi sosial tersebut. Siapa yang punya kewenangan melakukan intervensi sosial, saya yakin itu harus dijadikan sebuah gerakan. Ya. Siapa yang menggerakkan? Siapa lagi kalau bukan negara? Ibu Lucia Pepi bisa ditambahkan, motif ekonomi lagi-lagi menjadi penyebab terbesar bunuh diri. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, apakah ini sebenarnya akar muasalnya ada yang depresi, pemicunya ekonomi, terjadilah peristiwa bunuh diri? Ya, pada berbagai penelitian itu memang ditemukan beberapa faktor yang banyak ditemukan. Satu, ekonomi, yang kedua memang terkait dengan persoalan kesehatan mental. Nah, kalau kita bicara persoalan kesehatan mental sendiri, itu determinannya cukup luas. Salah satunya kembali lagi pada ekonomi dan sosial. Depresi itu hanya satu bagian yang bisa dibilang juga masih banyak komponen lain yang kemudian berkontribusi terhadap terjadinya kejadian-kejadian seperti ini. Jadi seperti halnya faktor ekonomi, faktor depresi juga merupakan komponennya Mbak Caca. Jadi kita nggak bisa melihat ini parsial-parsial seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Lucia Pepi dan terima kasih juga kepada Mas Reza. Ini mudah-mudahan jadi pembelajaran kepada kita pemirsa untuk apa ya? Jangan jadikan peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa bunuh diri menjadi hal yang biasa. Ini sangat berbahaya sekali. Kembali lagi kepada agama itu yang paling penting dan pastinya bahwa mudah-mudahan pemerintah bisa mengambil langkah yang serius untuk menekan angka kasus bunuh diri di Indonesia yang semakin marak. Sesaat lagi nanti sejumlah informasi lainnya akan dihadirkan oleh rekan saya, Ken Ane.
Ya, dan ternyata tapi Caca, Ya. Anissa dan juga pemirsa, pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Dan sesaat lagi tentunya program Indonesia Business Forum akan hadir menemani Anda. Saya Ken Ana. Saya Caca Anissa, selamat malam, Sampai sampai jumpa. jumpa.